Jangan skip. Jangan anggap ini kebetulan. Jika kamu mengklik video ini saat hutangmu belum lunas, saat pikiranmu penuh angka, saat dadamu terasa sesak setiap kali malam tiba, bisa jadi ini bukan kehendakmu tapi kehendak Allah. Ada hal yang tidak pernah diajarkan dimanapun, bahwa ketika seorang hamba sudah berada di titik paling lelah, paling malu, paling tertekan oleh hutang, justru disitulah Allah mulai bekerja secara diam-diam. Bukan dengan suara petir, bukan dengan keajaiban yang langsung terlihat, tapi dengan tanda-tanda halus yang sering diabaikan, diremehkan, bahkan dianggap biasa. Padahal, itulah awal dari pelunasan hutang yang tidak kamu duga. Banyak orang menyangka, rezeki datang karena kerja keras. Banyak yang percaya, hutang lunas karena kecerdikan. Tapi mereka lupa satu hal, Allah bisa melunasi hutangmu tanpa logika manusia. Dan yang paling mengejutkan, Allah sering melakukannya saat kamu sudah hampir menyerah. Video ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk kamu yang pernah menangis diam-diam karena hutang, pernah pura-pura kuat di depan keluarga, pernah berdoa panjang tapi belum melihat hasil, pernah merasa, "Ya Allah, sampai kapan?" Jika itu kamu, dengarkan baik-baik, karena sebelum Allah benar-benar melunasi hutangmu, Dia akan mengirim tanda-tanda tertentu terlebih dahulu. Tanda yang membuat hatimu berubah, tanda yang menggeser arah hidupmu, dan tanda yang jika kamu sadar akan membuatmu berkata, "Ternyata sejak saat itu, Allah sudah menyiapkan segalanya." Banyak orang melewatkan tanda-tanda ini, bukan karena tanda itu tidak ada, tapi karena mereka terlalu sibuk mengeluh, terlalu sibuk takut, terlalu sibuk menghitung kekurangan. Padahal, satu tanda saja cukup untuk mengubah segalanya. Dan di antara kelima tanda itu, nomor 3 adalah yang paling sering terjadi secara tiba-tiba. Datangnya cepat, mengagetkan, dan sering membuat orang menangis karena tidak menyangka. Jika kamu masih menonton sampai titik ini, jangan anggap ini sekadar konten. Jangan anggap ini hiburan. Bisa jadi, ini adalah pengingat dari Allah agar kamu tidak putus asa terlalu cepat. Tarik napasmu, tenangkan hatimu, dan simpan satu keyakinan, Allah tidak pernah membiarkan hambanya tenggelam sendirian. Sekarang, mari kita masuk ke 5 tanda Allah sedang melunasi hutangmu diam-diam. Dan tolong, jangan abaikan satu pun. 5 tanda Allah sedang melunasi hutangmu diam-diam. 1. Jalan rezeki datang dari arah yang tidak pernah kamu hitung. Tiba-tiba ada pekerjaan sampingan, bantuan, atau peluang yang tidak pernah kamu rencanakan. Bukan karena kamu pintar, tapi karena Allah yang menggerakkan hati manusia. Rezeki ini sering datang tepat saat kamu sudah pasrah, bukan saat kamu memaksa. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Quran Surat At-Talaq ayat 3, 2. Beban hatimu mulai ringan walau hutang belum lunas. Hutang masih ada, angka masih sama, tapi hatimu tidak lagi sesesak dulu. Kamu bisa tidur lebih nyenyak, lebih ikhlas, lebih sabar. Ini tanda Allah sedang mengganti kegelisahan dengan ketenangan dan ketenangan adalah pembuka rezeki. 3. Nomor ini terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba ada orang menghubungi kamu. Entah menawari pekerjaan, mengajak usaha, memberi proyek, atau bahkan membantu tanpa kamu minta. Ini bukan kebetulan. Allah membalik keadaan dalam 1 detik, setelah sekian lama kamu hanya bisa berdoa dan menahan malu. Banyak orang bersaksi, pelunasan hutang mereka datang dari 1 telepon, 1 pesan, 1 pertemuan tak disengaja. 4. Allah menutup jalan yang salah dan memaksa kamu sabar. Usaha yang dulu kamu harapkan gagal. Rencana cepat lunas tidak jadi. Allah sengaja menutup jalan yang bisa melukai imanmu, karena Dia ingin melunasi hutangmu dengan cara yang halal dan penuh berkah, meski terasa lama. 5. Kamu didorong untuk lebih dekat kepada Allah. Tanpa sadar, kamu lebih rajin salat, lebih sering istighfar, lebih sungguh-sungguh berdoa soal hutang. Ini tanda besar. Karena sebelum Allah melunasi hutangmu di dunia, Dia ingin melunasi jarakmu dengannya terlebih dahulu.
Jika satu saja dari tanda ini kamu rasakan, jangan putus asa. Bisa jadi, Allah sedang melunasi hutangmu dengan cara yang belum kamu pahami sekarang, tapi akan kamu syukuri seumur hidup. Maka bertawakallah. Allah tidak pernah lalai. Jalan rezeki datang dari arah yang tidak pernah kamu hitung. Salah satu tanda paling awal dan paling sering diremehkan bahwa Allah sedang melunasi hutangmu secara diam-diam adalah datangnya rezeki dari arah yang sama sekali tidak kamu rencanakan. Bukan dari jalan yang selama ini kamu kejar mati-matian. Bukan dari usaha yang kamu banggakan. Bukan dari orang yang selama ini kamu harapkan. Justru dari arah yang tidak pernah masuk dalam perhitungan logikamu. Awalnya terlihat kecil, bahkan kadang kamu menganggapnya tidak ada hubungannya dengan hutangmu. Tawaran kerja kecil, proyek yang kamu anggap, lumayan. Pertolongan yang datang lewat orang biasa. Tapi disitulah rahasianya. Allah tidak selalu mengirim rezeki dalam bentuk besar di awal, karena jika Dia langsung memberi besar, hatimu bisa lupa bahwa itu datang darinya. Maka Allah mulai dengan membuka satu celah kecil, lalu celah itu perlahan melebar. Banyak orang gagal menyadari tanda ini karena mereka terlalu fokus pada jalan yang menurut mereka pantas. Mereka berkata, harusnya saya dapat pekerjaan yang lebih besar. Harusnya saya dibantu orang ini, bukan dia. Kalau cuma segini, mana cukup buat nutup hutang. Padahal, Allah tidak sedang menunjukkan hasil akhir. Allah sedang menunjukkan arah baru. Rezeki dari Allah tidak selalu langsung melunasi hutang, tapi selalu menggeser posisi hidupmu. Dari buntu menjadi bergerak, dari diam menjadi berjalan, dari putus asa menjadi punya harapan. Dan pergeseran kecil itulah yang sering menjadi awal pelunasan besar. Perhatikan satu hal penting. Rezeki yang datang dari tanda ini sering muncul saat kamu sudah berhenti memaksa. Saat kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Saat itulah Allah mulai mengatur tanpa suara. Allah menggerakkan hati seseorang tanpa kamu minta. Allah membuka peluang tanpa kamu cari. Allah menyambungkan jalan tanpa kamu rancang. Karena rezeki bukan soal kuatnya usaha, tapi izin dari langit. Hutang adalah ujian yang sangat halus. Ia mengikis harga diri, ia menguras pikiran, ia sering membuat doa terasa berat di lidah. Maka ketika Allah melihat hambanya masih bertahan tanpa curang, masih berusaha halal, masih menahan diri dari jalan haram, Allah tidak akan membiarkannya lama-lama terjepit. Allah mulai melunasi bukan dengan uang jatuh dari langit, tetapi dengan mengganti sistem hidupmu. Dari berharap pada manusia, menjadi bersandar pada Allah. Dari mengejar hasil, menjadi menata niat. Dari panik, menjadi sabar. Dan disitulah rezeki yang tidak pernah kamu hitung, mulai bermunculan. Mungkin kamu belum melihat hutangmu lunas. Tapi jika kamu jujur pada dirimu sendiri, kamu akan berkata, "Dulu aku benar-benar tidak punya jalan. Sekarang, entah kenapa, selalu ada saja celah." Itulah tanda pertama, Allah sudah mulai bekerja, meski kamu belum melihat garis akhirnya. Beban hatimu mulai ringan walau hutang belum lunas. Ini tanda yang paling tidak disadari, tapi justru paling menentukan. Secara logika manusia, hutang belum lunas berarti masalah belum selesai. Angka masih ada, tagihan masih datang, tekanan masih nyata. Namun anehnya, hatimu tidak lagi seberat dulu. Kamu masih punya hutang, tapi tidak lagi tenggelam dalam kepanikan. Kamu masih punya tanggungan, tapi tidak lagi sesak setiap malam. Ini bukan karena kamu sudah kebal. Bukan karena kamu menyerah. Tapi karena Allah sedang mengganti beban di dadamu dengan ketenangan. Dan ketahuilah, ketenangan bukan hal kecil. Banyak orang punya uang, tapi tidak punya tenang. Banyak orang tampak sukses, tapi jiwanya hancur. Sebaliknya, ada orang yang masih punya hutang, tapi hatinya mulai lapang. Itulah tanda bahwa Allah sedang turun tangan langsung ke dalam hatimu. Allah tahu, sebelum hutang dilunasi secara materi, jiwamu harus diselamatkan terlebih dahulu. Karena jika hutang lunas tapi hatimu masih gelisah, kamu akan jatuh ke lubang yang sama lagi.
Maka Allah mengajarimu satu pelajaran mahal. Tenang dulu, baru cukup. Perhatikan perubahan kecil ini. Kamu lebih jarang mengeluh. Kamu lebih bisa menerima keadaan. Kamu mulai percaya bahwa Allah tidak meninggalkanmu. Kamu bisa tertawa meski masalah belum selesai. Ini bukan sikap pasrah yang kosong. Ini adalah tawakal yang mulai hidup. Tawakal bukan berarti diam. Tawakal adalah bekerja sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Dan saat tawakal mulai tumbuh, Allah mengurangi rasa takut di hatimu. Kenapa ini penting? Karena rezeki tidak suka pada hati yang panik. Keputusan buruk lahir dari ketakutan. Jalan haram sering diambil karena hati tidak kuat menahan tekanan. Maka ketika Allah ingin melunasi hutangmu dengan cara yang bersih dan berkah, Dia mengunci hatimu dari kepanikan terlebih dahulu. Kamu mulai bisa berkata, "Ya Allah, aku belum tahu bagaimana caranya. Tapi aku percaya Engkau tahu waktunya." Kalimat itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Saat hatimu tenang, pikiranmu jernih. Saat pikiranmu jernih, langkahmu terarah. Saat langkahmu terarah, pertolongan Allah mudah masuk. Inilah fase yang sering dilewati orang tanpa disadari. Mereka mengira, hutang belum lunas, berarti Allah belum menolong. Padahal sesungguhnya, Allah sudah menolong dari dalam. Allah sedang membangun fondasi. Allah sedang memperbaiki cara pandangmu tentang rezeki. Allah sedang menyiapkanmu untuk menerima pelunasan tanpa lupa diri. Banyak orang bersaksi, mereka merasakan ketenangan dulu, baru kemudian datang jalan pelunasan yang nyata. Karena Allah ingin saat hutangmu lunas nanti, kamu berkata, "Ini bukan karena aku hebat. Ini karena Allah Maha Mengatur." Dan saat itulah, pelunasan hutangmu bukan sekadar bebas dari angka, tapi menjadi titik balik hidupmu. Pertolongan datang tiba-tiba, tanpa sinyal, tanpa kamu minta. Inilah tanda yang paling sering membuat orang menangis setelahnya. Bukan karena sedih, tapi karena tidak menyangka. Allah sering melunasi hutang hambanya dengan satu pola yang berulang. Datang tiba-tiba, tanpa aba-aba, tanpa pemberitahuan, tanpa kamu sempat menyiapkan mental. Tiba-tiba ada pesan masuk. Tiba-tiba ada telepon berdering. Tiba-tiba ada pertemuan yang sebelumnya tidak kamu rencanakan. Dan dari situlah, arah hidupmu bergeser dalam hitungan menit. Kenapa Allah melakukannya secara mendadak? Karena jika Allah memberi sinyal terlalu jelas, manusia akan mulai bersandar pada proses, bukan padanya. Padahal pelunasan hutang bukan soal proses, tapi soal izin Allah. Banyak orang bersaksi, momen titik balik hidup mereka hanya berasal dari satu ajakan kerja, satu orang yang tergerak hatinya, satu keputusan yang tidak pernah mereka rencanakan, satu bantuan yang datang tanpa diminta. Dan setelah itu, mereka berkata, "Kalau itu tidak terjadi hari itu, jam itu, detik itu, aku tidak tahu hidupku akan seperti apa." Inilah keajaiban cara kerja Allah. Dia tidak mengumpulkan bantuan sedikit demi sedikit, tapi menyatukan semuanya dalam satu momen. Karena Allah Maha membolak-balikkan keadaan. Penting untuk kamu pahami, pertolongan tiba-tiba ini biasanya datang setelah fase panjang kesabaran. Setelah kamu menahan malu, menahan gengsi, menahan amarah, menahan keinginan untuk mengambil jalan pintas. Saat kamu hampir berkata, "Sudahlah, mungkin memang nasibku begini." Disitulah Allah berkata, "Belum, aku belum selesai denganmu." Dan Dia kirimkan pertolongan yang tidak bisa kamu klaim sebagai hasil usahamu sendiri. Supaya hatimu tahu, ini murni dari Allah. Itulah mengapa tanda ini sangat kuat. Karena ia menghancurkan satu penyakit berbahaya. Merasa paling berjasa atas hidup sendiri. Ketika pertolongan datang tiba-tiba, yang tersisa di hatimu hanya satu kalimat. "Ya Allah, Engkau benar-benar mendengar doaku." Allah menutup jalan cepat, tapi membuka jalan yang paling selamat. Ini tanda yang paling menyakitkan di awal, namun paling menyelamatkan di akhir. Saat kamu sedang terhimpit hutang, biasanya Allah justru menutup jalan-jalan yang terlihat menjanjikan. Usaha gagal di detik terakhir.
Rencana besar runtuh tanpa alasan jelas. Kesempatan yang kamu harapkan batal tiba-tiba. Dan kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa sekarang? Kenapa justru saat aku butuh?" Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena tidak semua jalan cepat itu selamat. Allah tahu, dalam kondisi terdesak, manusia mudah tergoda, mengambil yang bukan haknya, meminjam dengan cara yang memberatkan, masuk ke sistem yang merusak, atau menghalalkan apa yang seharusnya ditinggalkan. Maka Allah menutup pintu itu dengan paksa. Bukan karena Allah ingin menyulitkanmu, tapi karena Allah ingin melunasi hutangmu tanpa menghancurkan imanmu. Perhatikan baik-baik, jalan yang ditutup Allah biasanya terlihat cepat, tampak menguntungkan, menjanjikan solusi instan, tapi jalan itu tidak hai ketenangan. Allah Maha Tahu, hutang yang lunas tapi iman rusak bukan kemenangan. Itu hanya penundaan kehancuran. Maka Allah memilih cara yang lebih lama, lebih sunyi, lebih menyakitkan di awal tapi paling berkah di akhir. Saat kamu dipaksa bersabar, Allah sedang melatih satu hal penting. Ketahanan iman di bawah tekanan. Karena orang yang lolos dari ujian hutang dengan cara halal, akan punya karakter yang jauh lebih kuat. Ia tidak mudah sombong, ia tidak mudah putus asa. Ia tahu betul rasanya ditolong Allah. Dan ketika akhirnya jalan halal itu terbuka, kamu akan sadar, kalau dulu jalan itu tidak ditutup, mungkin aku sudah hancur sekarang. Inilah tanda keempat yang sering disalahpahami. Orang mengira Allah menjauh, padahal Allah sedang melindungi dari kerusakan yang lebih besar. Jika kamu mengalami pertolongan mendadak dan penutupan jalan cepat, maka yakinlah, Allah sedang mengatur akhir yang jauh lebih baik dari rencanamu sendiri. Dan yang terakhir, Allah menarikmu lebih dekat kepadanya sebelum hutangmu dilunasi. Ini adalah tanda yang paling sunyi, namun paling menentukan segalanya. Sebelum Allah melunasi hutangmu dengan uang, Dia akan melunasi jarak antara hatimu dan dirinya terlebih dahulu. Perhatikan baik-baik perubahan ini. Tanpa disadari, kamu lebih sering diam dan merenung, lebih mudah menitikkan air mata saat berdoa, lebih jujur pada Allah tentang ketakutanmu, lebih sering menyebut namanya dalam kesendirian. Bukan karena kamu ingin terlihat saleh, bukan karena ingin dipuji siapapun, tapi karena tidak ada lagi tempat bersandar selain Allah. Dan justru di titik itulah, doamu menjadi paling jujur. Hutang memiliki satu sifat yang tidak dimiliki ujian lain. Ia memaksa manusia menanggalkan kesombongan. Saat kamu punya banyak pilihan, kamu masih bisa berpura-pura kuat. Tapi saat hutang menekan dari segala arah, kamu akhirnya berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku benar-benar butuh Engkau." Kalimat itu adalah kunci. Allah tidak pernah lalai terhadap doa yang lahir dari hati yang hancur tapi jujur. Allah tidak menutup telinganya dari hamba yang datang tanpa topeng. Maka sebelum angka-angka itu dihapus, Allah menghapus satu hal yang lebih berbahaya. Rasa merasa mampu tanpanya. Di fase ini, kamu mulai memahami satu hal besar. Rezeki bukan soal jumlah, tapi soal kehadiran Allah di dalamnya. Kamu mulai sadar, hidup tanpa hutang tapi jauh dari Allah lebih menyesakan daripada hidup dengan ujian tapi dekat dengannya. Dan ini rahasia yang jarang diungkap. Banyak orang kehilangan Allah setelah hutangnya lunas, karena mereka tidak pernah dibangun imannya sebelum kelapangan datang. Allah tidak ingin itu terjadi padamu. Maka Dia mendidikmu dulu, menundukkan egomu, menghaluskan hatimu, membersihkan niatmu, supaya saat hutangmu benar-benar lunas nanti, kamu tidak berkata, "Akhirnya aku bebas karena aku hebat." Tapi kamu berkata, "Aku hidup hari ini karena Allah sangat baik kepadaku." Inilah kenapa di fase ini, doa terasa lebih dalam, salat terasa lebih tenang, air mata mudah jatuh tanpa alasan duniawi. Dan kamu tidak lagi memaksa waktu. Kamu mulai percaya pada ketepatan Allah, bukan kecepatan manusia. Dan percayalah, Allah tidak akan membiarkan hamba yang sudah sedekat ini kembali jatuh ke jurang yang sama. Ketika Allah melunasi hutangmu setelah fase ini,
Pelunasan itu bukan hanya membebaskanmu dari tagihan, tapi mengubah arah hidupmu selamanya. Karena kamu tidak hanya keluar sebagai orang yang bebas hutang, tapi sebagai hamba yang mengenal Tuhannya lebih dalam. Jika kamu merasakan rezeki kecil tapi konsisten, hati yang lebih tenang, pertolongan yang tiba-tiba, jalan cepat yang ditutup, dan dorongan kuat untuk mendekat kepada Allah, maka jangan ragu lagi. Allah sedang melunasi hutangmu dengan caranya sendiri. Bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyelamatkanmu. Maka bertawakallah, karena Allah tidak pernah menunda tanpa alasan, dan tidak pernah menguji tanpa rencana indah di akhirnya. Sampai di titik ini, jika hatimu terasa lebih tenang, jika dadamu terasa sedikit lebih lapang, maka jangan anggap ini kebetulan. Karena bisa jadi, Allah memang sedang berbicara denganmu lewat ujian ini. Hutang bukan sekadar angka, ia adalah jalan pendidikan jiwa. Allah tidak sedang menghukummu, Allah sedang membentukmu. Melalui hutang, Allah mengajarkan sabar yang sebenarnya. Melalui tekanan, Allah mengajarkan tawakal yang jujur. Dan melalui keterbatasan, Allah memperkenalkan dirimu pada satu kebenaran, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Jika hari ini hutangmu belum lunas, bukan berarti doamu diabaikan, bukan berarti Allah menjauh. Justru seringkali, Allah paling dekat saat keadaan terasa paling gelap. Lihat kembali tanda-tanda yang telah kita bahas. Jalan rezeki yang datang dari arah tak terduga. Hati yang mulai tenang walau masalah belum selesai. Pertolongan yang datang tiba-tiba. Jalan cepat yang ditutup demi keselamatan iman. Dan dorongan kuat untuk semakin dekat kepada Allah. Jika satu saja dari tanda itu kamu rasakan, itu cukup sebagai bukti bahwa Allah sedang bekerja. Ingat satu hal penting, Allah tidak pernah terburu-buru, tapi Allah selalu tepat waktu. Apa yang menurutmu lambat, bagi Allah adalah proses pematangan. Apa yang menurutmu berat, bagi Allah adalah cara menjaga. Dan apa yang menurutmu menunda kebahagiaan, bisa jadi sedang menyelamatkan masa depanmu. Maka jangan iri pada mereka yang terlihat mudah. Jangan marah pada keadaan, dan jangan berhenti berharap, karena hutang yang Allah lunasi dengan caranya, akan meninggalkan bekas hikmah, bukan luka. Suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, kalau dulu Allah tidak mengujiku seperti ini, mungkin aku tidak akan mengenalnya sedalam sekarang. Dan saat itu tiba, kamu akan paham, bahwa ujian ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk mengangkatmu. Teruslah berdoa, teruslah melangkah meski pelan, dan teruslah bertawakal meski belum melihat hasilnya. Karena Allah tidak pernah menulis cerita yang sia-sia untuk hambanya. Jika video ini menguatkan hatimu, semoga itu menjadi pengingat bahwa pertolongan Allah lebih dekat dari yang kamu kira. Maka bertawakallah, dan biarkan Allah menyelesaikan apa yang tidak mampu kamu kendalikan. Semoga Allah melapangkan rezekimu, melunasi hutangmu, dan menenangkan hatimu dengan cara yang paling indah. Amin.